Om Swastiastu. Ini ketemu lagi sarang tiang Gus Giri dalam berbagi cerita tentang pengalaman menjalani masa perawatan karena terpapar COVID-19. Hari ini tiang sudah hari ke-14 di rumah sakit, jadi hari ke-14, 10 hari di ruang isolasi, dan sudah 4 hari di ruang perawatan ini. Sekarang tiang ada di ruang perawatan, di ruang VIP 313 rumah sakit Manggusada. Ya. Jadi pada kesempatan ini mau bercerita, ya lebihnya sih untuk kenang-kenangan saja ya, tentang pengalaman menjalani masa perawatan. Di hari ke-14, ya di hari ke-14, ini agak spesial bagi saya karena di hari ke-14 ini adalah saya harus mengikuti ujian tulis berbasis komputer untuk studi lanjut ke S3. Jadi hari ini itu mulai jam 7 pagi, jam 7.45 itu harus sudah siap untuk ujian. Nah, persiapannya dari kemarin di tanggal 24 di hari Sabtu sore saya sudah persiapan, sudah menjalankan prosesi sebaik-baiknya, mulai dari yoga, meditasi, sembahyang, makan, minum, terapi uap, minyak, lengkap saya jalani dengan harapan untuk bisa tidur lebih awal. Ya, biasa saya kejar jam 7 atau maksimal jam 8 itu sudah siap untuk tidur. Jadi setelah semua prosesi saya jalani, begitu saatnya mau berbaring, baru berbaring saja, tiba-tiba batuk mulai menyerang. Batuk menyerang dengan dahsyatnya. Saya batuk keras sekali. Karena kerasnya, saya coba kontak ke rumah. Saya hubungi kontak ke rumah, ya seperti biasa Dayu kita pesan aja kalau batuk telepon Dayu ya. Saya telepon anak, komunikasi dengan di rumah. Ya kemudian lebih intens lagi, saya buka Zoom di laptop saya aktifkan, ya aktifkan jadi semua memonitor Dayu Gita, Dayu Ipa, istri saya, Gus Praba, semua monitor dari Zoom tersebut. Saya posisikan laptopnya biar menyorot ke tempat tidur itu. Ya saya posisi tidur berarti udah dilihat semua dari rumah. Batuknya luar biasa, tidak berhenti. Berbagai upaya saya lakukan. Ya. Siangnya minum air basi yang direbus dari 3 gelas menjadi 1 gelas. Sudah saya lakukan. Ya. Minum bawang tunggal. Menggigit bawang tunggal. Sudah saya lakukan. Semua sudah lakukan. Kita boleh berusaha, kita boleh merencanakan, tapi batuk sudah jalan saja terus. Jadi tidak bisa tidur sampai malam, belum juga bisa tidur. Ya. Di rumah semua pada bingung melihat kondisi saya karena semua memantau dari Zoom yang kita memang buat online untuk bisa melihat seperti apa kondisi saya saat itu. Ya. Di rumah istri Dayu Gita, Dayu Ipa, Gus Dip
dan tentunya juga Gus Praba yang ada di Cilegon sangat khawatir dengan kondisi saya tadi malam. Ya. Jadi saya mencoba untuk membuang dahak yang rasanya pingin keluar ya, dengan membuat batuk secara sengaja. Kemudian dengan yang ini sangat membantu itu adalah mencuci tenggorokan dengan betadine, pencuci mulut. Itu sangat bagus ya. Jadi kalau lagi banyak dahak, nah itu mesti rutin dilakukan. Dimasukkan kemudian dikerodok, itu betul-betul mencuci sebanyak dahak yang bisa ditangkap oleh proses itu. Jadi saya lakukan beberapa kali ya dengan betadine kumur yang kita cuci dengan menggerodokkan seperti itu biarkan dia mencuci dengan hembusan napas kita ya, itu luar biasa, sangat membantu. Setelah proses itu saya mulai merasa agak lega, kemudian mulai rasanya bisa tertidur ya, mulai tidur. Kemudian sebelum tidur saya pesan di WA untuk besok tolong disiapkan lemon, karena saya merasa lemon cocok, karena kalau di rumah setiap pagi saya minum air lemon hangat ya, lemon hangat. Saya mau order lemon, saya order garam untuk cuci tenggorokan. Kemarin sempat browsing juga, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan air garam hangat. Air garamnya diaduk-aduk di dalam air panas, kemudian sama kayak betadine tadi dimasukkan terus dikerok-kerodokkan, itu sangat membantu untuk membersihkan dahak-dahak yang tersangkut di tenggorokan. Jadi ada dua hal untuk membersihkan, satu dengan betadine kumur, yang kedua dengan air garam. Dan tadi saya coba itu lebih efektif, itu dengan daun sirih merah direbus, kemudian ya biarkan dia menggodok lumayan lama, kemudian diisi garam. Nah itu dicampur, setelah bisa masuk ke tenggorokan dipakai mencuci. Daun sirih merah ini luar biasa pahitnya. Begitu dipakai berkumur, saking pahitnya ada kekuatan untuk menarik dahak. Ini air ini, sehingga dia terpancing untuk keluar. Saya sempat 2 kali melakukan itu, dan 2 kali tertarik secara otomatis beberapa dahak yang menyangkut ya. Jadi itu tips yang saya dapatkan, pakai daun sirih merah direbus, sangat pahit tapi efektif untuk menarik dahak. Oke, cerita berlanjut. Karena saya dipantau dari Zoom di rumah, saya dilihat masih belum juga bagus tidurnya. Rupanya di rumah sangat khawatir. Istri saya itu Gak Sri, Dayu Gita, Dayu Ipa itu membuat skenario datang untuk memantau saya ke rumah sakit. Malam-malam mereka datang ke sini. Di situ.
dengan membawa perlengkapan. Tapi saya tidak dikasih tahu. Mereka memonitor saya karena zoom-nya terus saya on kan. Mereka bisa lihat seperti apa kondisi saya di tempat tidur. Ya. Saya tertidur, kemudian jam 12 sempat terbangun, minum air hangat. Ya, minum air hangat itu kalau di rumah sakit, kalau kondisi sakit, bangun jam 12 kemudian tidak bisa tidur, itu hal yang biasa. Tidur nyenyak itu istimewa. Ya, di jam 12 terbangun, kemudian saya minum seteguk demi seteguk air di termos merah yang saya siapkan. Setelah habis, lumayan bagus kondisi, kemudian sempat tertidur. Kemudian antara jam 2, jam 3, karena tadinya minum, saya terbangun untuk pipis, ya, karena kondisi saya dikasih obat untuk selalu membuang secara cepat apapun yang saya minum, karena ada kaki bengkak. Dikasih obat itu, setiap minum otomatis langsung di luar, tidak sempat mengendap di saluran, di kantung kemih, langsung dibuang. Nah, antara jam 2, jam 3 itu saya ke kamar mandi untuk pipis. Di situ. Kemudian balik dari kamar mandi, betapa kagetnya. Anak saya dua-duanya datang. Dia ada di kamar saya. Saya kaget luar biasa. Ada dua cewek tiba-tiba di kamar saya keluar dari kamar mandi. Dua anak gadis yang sangat cantik datang. Saya antara percaya dan tidak. Dia ada di berdua, mereka datang antara jam 2, jam 3 itu. Katanya mereka di rumah sangat khawatir dengan kondisi saya yang melihat dari jam 8-an tidak bisa tidur. Jadi saya dibawakan macam-macam. Dibawakan lemon yang saya minta, daun sirih dan sebagainya dibawakan, termasuk boreh dibawakan. Dayu Gita dan Dayu Ipa malam itu datang ke kamar saya untuk pertama kalinya setelah 14 hari saya ketemu dengan anak saya. Mereka datang tanyakan gimana, apa yang perlu dibuatkan, dirawat. Luar biasa, dua anak saya datang malam itu, satu hal yang sangat mengagetkan dan sangat istimewa. Mereka datang ke kamar ini.
ya. Karena kondisi malam dan saya juga ngantuk, dan lumayan kondisi sudah bisa tidur ya. Terus mereka tidur di sini ya, sini ada tempat tidur. Mereka tidur di sana. Berdua dari jam 2 jam 3 itu sampai pagi nungguin saya ya. Di makasih ya Dayu Gita, Dayu Pak, nanti aja segera pulang, kita ketemu di rumah main lagi ya. Oke. Setelah itu lumayan bagus, jam 4 saya terbangun, kondisi sudah terasa lebih bagus, sudah sempat tidur. Udah mulai lagi persiapan untuk menjalani prosesi di hari ke-14. Seperti biasa pagi yoga ya, kemudian ada yoga ringan untuk pernapasan yang sangat halus. Saya senang sekali yoga Nisya di ininya, di YouTube-nya. Itu betul-betul mengajarkan kita bagaimana cara bernapas, bagaimana merasakan napas, bagaimana merasakan udara masuk ke dalam tubuh kita, betul-betul kita rasakan. Jadi sekali-sekali kita perlu mencoba merasakan itu ya, bagaimana udara masuk, menikmati. Tentu saja itu akan bisa memberikan ketenangan. Oke, berlanjut. Setelah selesai semua prosesi, kira-kira jam 6:30, jam 6 atau 6:30, anak saya minta pulang ya, silahkan pulang biar tidak ramai di sini. Jadi mereka pulang pagi-pagi berdua setelah sempat menikmati sunrise, karena pas kebetulan sunrise-nya bagus tadi pagi, terlihat dari kamar ini, mereka menikmati sekali. Oke, setelah itu, setelah selesai prosesi, anak saya pulang, saya siap-siap untuk ujian, untuk tes. Ya, siap-siap tes. Saya mandi paginya, ya, mandi paginya, kemudian pakai pakaian rapi, pakaian putih, baju putih, celananya hitam, dan juga pakai sepatu lengkap. Ya, pakai sepatu lengkap, siap untuk UTBK. Ya, jam 7.45 saya sudah siap ya, kontak kebetulan nih sama Rahmas Tawan, saya kontak Mas Tawan, sudah siap, oke kita mulai. Jadi kita masuk ikuti UTBK mulai jam 7. Ada 2 tes, satu tes skolastik dan yang kedua tes bahasa Inggris ya. Karena juga belajar tidak, persiapan tidak ada, ya sudah, yang penting mengikuti prosesnya, administrasinya secara lengkap ya. Saya jawab. Waktu tes skolastik lumayan dapat berpikir, ngitung, saya senang ngitung yang sederhana, cuman banyak yang kelewatan. Tapi begitu giliran bahasa Inggris, ini baru mantap nih, udah cacitus ABC udah. Setelah selesai, waktu banyak, baru mulai lagi
satu persatu dilihat kira-kira apakah bisa memahami soalnya. Kalau bisa paham sedikit, cek kembali jawabannya. Oh, ternyata ini rasanya benar udah dirubah. Jadi lumayan lama ujiannya, sampai jam 10 lebih ya, kalau nggak salah itu sampai jam 10.15 ujian. 10.15 ujian selesai, langsung di close dan diperbolehkan keluar dari Webex, memakai sistem Webex ininya. Untuk monitornya, untuk soalnya di pakai SEB di laptop. Oke, selesai ujian. Seharusnya jam pagi saya jadwal rongsen ya, tapi sudah pagi-pagi pesan ke perawat bahwa karena ada ujian saya minta izin untuk rongsennya dipindah ke sore aja, dan diokekan sama perawatnya. Dan juga saya minta dari jam 7 sampai jam 11 agar tidak diganggu, biar tidak ada pelayanan yang datang ke kamar. Dan itu memang dipenuhi oleh perawatnya, tidak selama ujian tidak ada yang masuk ke kamar untuk mengecek atau mengontrol ya. Terima kasih perawat yang sudah memfasilitasi hal tersebut. Kemudian habis tes, makan siang. Habis makan siang capean, tidur. Habis tidur dibangunin kira-kira jam 2, dibangunin untuk di rongsen ya. Bangun rongsen, ke ruang rongsen pakai kursi roda. Kursi roda ke ruang rongsen ya. Di ruang rongsen foto sebentar. Sekarang rongsen hasilnya dalam CD, bukan lagi dalam klise yang seperti dulu tuh. Sudah diserahkan hasilnya dalam CD. Oke, kemudian balik ke kamar, istirahat ya, buka-buka laptop sebentar, bikin sesuatu yang bisa dikerjakan, karena kebetulan besok adalah jadwal pengumpulan laporan PKM dan penelitian. Saya bantu Gong Dwi yang menghandle semua penelitian pengabdian yang saya tangani. Terima kasih Gong Dwi, saya coba membantu apa yang bisa dikerjakan ya. Jadi kemudian sore masih nyiapin dokumen-dokumen yang Gong Dwi perlukan, dan juga membuat ini rekap anggaran dan sebagainya. Dan akhirnya sampai malam juga ya, sampai malam Gong Dwi terus berlanjut. Saya izin untuk berhenti dulu, mau istirahat ya. Jadi itu hari yang saya jalani di hari ke-14. Sekarang ini kondisi lumayan bagus ya. Sebagai informasi, kalau dulu waktu di ruang isolasi badan saya membesar, kaki besar, muka besar, semua membesar. Tapi di sini mulai mengkerut. Kaki yang tadinya gemuk sudah mulai mengkerut ya.
ke bentuk semulanya. Perut pun di sana gede sekali, sekarang sudah mulai mengecil. Muka yang tadi tembem di sana ya, sekarang mulai kecil. Sekarang baru akan kelihatan kalau habis sakit pucatnya. Mudah-mudahan sih enggak ya. Tapi Astungkara luar biasa. Saya sudah lewati hari ke-14 dengan kondisi yang saat ini terasa sangat bagus ya. Semoga besok lagi kondisi tambah bagus. Besok hari Senin, dokter cilik yang menangani saya akan memeriksa hasil rongsennya. Apabila hasil rongsennya bagus, saya akan diperbolehkan pulang besok. Kalau tidak, kurang tahu seperti apa yang akan diambil tindakan selanjutnya. Mudah-mudahan saja besok saya dikasih pulang. Berarti besok adalah hari ke-15 ya. Jadi terima kasih sudah menonton. Mungkin ada beberapa hal yang bisa dijadikan pelajaran ya untuk pengobatan seperti arak daun sirih merah ya, betadin kumur, kemudian rebusan daun sirih untuk obat ya. Jadi berbagai upaya dilakukan untuk membuat sembuh ya. Demikian cerita hari ini ya, cerita hari ini. Semoga ada manfaatnya ya, khususnya sih untuk kenang-kenangan saya ya. Terima kasih, semoga kita selalu diberikan kesehatan, tetap semangat ya, sehat selalu, dan jangan lupa untuk berbahagia. Sukses semua. Om Santi Santi Santi.